Tipsnya gimana tuh ngilangin rasa takut menghadapi lawan? Kok ya yang saya tahu ya kan, saya juga pernah bertanding. Saya mau tahu kenapa Master Rojak ini tiba-tiba tertarik sama olahraga taekwondo gitu kan. Yang saya tahu ya, orang Papua itu jago-jago main sepak bola ya kan, jago-jagonya sepak bola. Persipura Jayapura itu selalu juara ya kan, nama-namanya hebat, penyuplai atlet nasional sepak bola Indonesia. Tapi Master Abdul Rojak memilih jadi seorang atlet taekwondo. Apa nih awal cerita awalnya cerita gimana? Awalnya juga kan saya juga dulu kan sering nonton film-film kayak film kungfu itu kan, nonton film-film silat ya. Nonton apa? Bruce Lee. Ya, Bruce Lee, terus kesini-sininya mulai Jackie Chan. Jet Li belum tuh, masih Jackie Chan. Termasuk yang sekarang yang di Indonesia juga ada tentang film Indonesia yang main di Hong Kong dulu, kita Billy Dosan itu kan. Salah satu juga dulu ya, ada penggemarnya saya juga, sering nonton itu, tendangannya bagus-bagus. Nah, saya ikut contoh-contoh tendangan-tendangan. Saya masuk taekwondo tuh, saya nggak tahu nama taekwondo yang kayak dia bilang sekarang bilang Dwi Chaki itu yang kayak bagaimana, Dwi gitu kayak gimana. Tapi saya bisa melakukan itu, cuma saya nggak tahu namanya. Tahunya tendangan putar, tendangan belakang, gitu kan. Bisa karena film. Karena lihat contoh dari lihat film itu belum latihan. Belum latihan tapi udah bisa nendang-nendang kayak gitu. Gila ini. Ya, belum latihan tapi udah bisa melakukan kayak gitu kan. Belum latihan udah bisa tendangan-tendangan kayak begitu, kayak kungfu taekwondo. Tapi yang caranya kayak dolke cagi apa. Belum latihan saya udah bisa pakai semua. Makanya teman saya itu yang si Nasrul itu, dia lihat saya pada saat itu, dia sempat nanya kan, kamu pernah ikut latihan bela diri? Wah, tidak, cuma begini. Saya bilang dari film ikut film ini. Itulah di situ saya diajak masuk taekwondo itu. Oh, jadi temennya itu Nasrul itulah yang ngajakin latihan itu taekwondo ya. 78. Tahu. Jadi pertama kali latihan taekwondo Master Rojak itu adalah tahun 78, diajak sama temennya namanya Nasrul. Dan pada saat itu tendangannya udah lebih duluan bisa ya kan. Waktu itu pas umur berapa tuh masuk tahun 78 tuh? Saya kalau 78 waktu terakhir masih SD tuh, saya masih ingat di kelas antara kelas 5 kelas 6 lah. Pas tahun 80 itu, 79 itu, saya sebenarnya udah dibilangin sama teman ini, udah berangkat saja pakai logat Papua kan, berangkat saja ke Jawa sudah. Berangkat ke Jawa sana kalau mau prestasi bagus. Cuma kan masih bingung waktu itu kan, ke sana tuh sama siapa, gitu sama siapa. Nah, pada saat itu paman saya datang tahun 80-an itu, ngomong sama paman saya, nih bisa ngomong saya, weh, kamu mau ikut, ini anak mau ikut ke Jawa nih, mana mau kasih tidak? Nah, buat saya udah nggak apa-apa, bisa jaga diri aja. Sampai ke sini tuh, ya kalau bilang cerita merantau ya, saya cuci piring orang, mau makan saya mesti cuci piring orang. Nah, modal awalnya berangkat ke sini pakai apa itu? Waktu lari Papua ke sini. Sama paman saya pakai kapal. Oh, sama pamannya pakai kapal. Gitu ya. Nah, saya kirain nyusup di kapal ya kan. Kebetulan teman-teman yang lain juga dari yang lingkungan saya taekwondo sana juga, sebenarnya ada beberapa orang juga ikut saya ke sini. Itu latihan sama suami aku belum di sini. Ada 3 orang kalau nggak salah itu. Tapi mereka nggak betah di sini, pulang lagi. Nah, dan ternyata cuma pada saat sendirian ya. Pada saat itu mereka ajak saya lagi pulang. Agak. Saya tujuan dari sana ke sini hanya mau ikut taekwondo, saya bilang. Oke, dari Papua, Jakarta. Pas di Jakarta, ya kan pasti kan belum kerja ya. Belum kerja kan. Ya. Tinggal di mana tuh? Tinggal di mes Papua tuh di Tanah Abang. Mes Papua. Gratis atau bayar kita? Wah, itu kan sama paman gitu kan. Oh gitu. Oke. Ya cuma kan saya nggak mungkin dong hidup sama paman, saya nggak kerja nggak apa kan, nggak mungkin loh makan tiap hari makan tidur di situ kan. Ya. Mau nggak mau ya ada tetangga mau suruh saya beli apa, biar saya jalanin. Cuci piring, nggak apa saya ikutin. Tukang parkir. Ya, pokoknya pernah jadi preman nggak? Jadi preman nggak. Tujuan kesini berjuang saya. Gitu ya. Kalau bilang mau berangkat latihan di tempat unit saya aja pertama nggak, tapi ada
nama unit-unit di mana saya datangi semua, saya latihan. Oke. Atau di sini saya ikutin. Jadi datang ke Jawa, tinggal di mes, itu udah dapat tempat latihan? Atau sudah dapat latihan ya? Yang Wisma Nusantara itu, yang di Tamrin. Wisma Nusantara, dulu kan dulu presiden hotel. Sekarang kan udah ganti nama sekarang. Itu tempat latihannya waktu itu ya? Itu di belakang parkiran. Siapa tuh yang latih waktu itu? Jakob Lubis. Jakob Lubis. Oh, gitu. Dan memang itu juga apa namanya? Memang sabumnya Jakob Lubis itu juga yang nyuruh ke sini juga ya? Enggak. Gimana? Enggak ya? Justru saya datang itu saya cari-cari tempat awalnya saya cari-cari tempat latihan dulu. Cari-cari tempat latihan. Kebetulan ada teman satu di mes itu dia pernah latihan di situ. Saya tanya sama dia, itu saja ke itu. Apa Wisma Nusantara tuh, Presiden Hotel. Saya bilang di mana Presiden Hotel itu? Udah nanti sama-sama saya, sama-sama dia lah ke sana. Nah tadi dibilang alirannya beda gitu kan? Alirannya beda. Emang yang di Papua aliran apa? Yang pas di Jakarta aliran apa? Papua kan ITF. Papua ITF, International Taekwondo Federation. Oke. Karena memang kita jurusnya juga beda, apa kan beda kan? Akhirnya pas sampai ini, sama Jakob ini bilang ya nggak apa-apa, tapi kamu turun ke putih lagi mau nggak? Oh saya bilang nggak ada masalah so. Putih. Saya waktu itu belum panggil Sabam, saya masih panggil Pak. Karena belum ini kan, kalau bahasa Inggris kan di sana kan kita tetap panggil Master kan? Iya. Nah di sini ya apa? Oh ya nggak apa-apa saya bilang Pak, nggak apa-apa saya ini dari putih juga nggak apa-apa saya bilang. 4 tahun kemudian saya turun di Jakarta Timur Jakarta Timur ya. Mewakili Jakarta Timur. Latihan di Jakarta Timur. Latihan tuh di Jakarta. Saya tinggalnya di Jakarta Pusat. Ya. Latihan Jakarta Pusat tapi mainnya Jakarta Timur. Oke. Nah sekarang masuk ke awal mula Master ini udah masuk ke Platnas. Nah itu gimana ceritanya awal mula masuk Platnas tuh? Ya itu yang awal tadi mulai saya juara DKI dulu ya. Juara DKI terus Prapon saya juara. Saya pikir kan pasti kan main di PON kan. Iya. Ternyata dipanggil lagi. Udah latihan, kita udah latihan tapi dadakan disuruh seleksi lagi. Disuruh seleksi lagi dan saya udah punya feeling. Saya nggak mungkin berangkat, nggak mungkin main saya bilang kan. Karena apa? Ada ini ya. Saya udah punya feeling. Ada pada saat itu lebih hebat ya. Ada lebih senior situ kan. Dan salah satu ya pelatih saya juga sama Jakob ini bilang udah, kamu nggak usah kecewa. Belum waktunya kamu. Artinya itu gagal masuk PON ya. Tim PON. Oke. Masih ada waktu kamu. Nggak usah pikirin dulu, nggak apa-apa. Ini berarti kan masih kasih kesempatan kamu untuk lebih baik lagi kan, kata Amaron sama Jakob ini. Ya udah, tapi memang sempat saya nangis juga karena nggak terpilih itu kan. Ya. Cuma tekad saya tujuan ke sini ya saya harus berhasil. Kalau nggak berhasil ya ngapain saya di Jawa? Iya. Contohnya masuk ke tahun 85 itu pemanggilan atlet masuk, saya dipanggil masuk masuk Platnas. Gabung sama ya termasuk Richard, Budi Setiawan, Lamti. Pertama kali Platnas tuh. Ya, pertama kali Platnas ya. Mereka tuh Jeffy. Tahun berapa itu masuk Platnas pertama kali? 85. 85. Nah, 85 itu. Pelatihnya siapa tuh pelatih Platnasnya? Pelatih 85 itu kalau dari Korea itu masih Yonghul. Oh Korea ya, Korea. Tapi pelatih di Indonesia itu ya sama Alex Haryanto di. Alex Haryanto. Sama Alex Haryanto. Ya, Alex Haryanto. Terus ada beberapa pelatih termasuk Dewan Guru saya juga almarhum tuh Hari Tumatala. Ya. Sama Mujiman. Mereka tuh terbentuk di itu karena mereka pengurus kan, PBTI kan, waktu akhirnya dilibatkan. Platnas persiapan untuk apa nih? Itu pertama persiapan itu untuk Nepal. Kejuaraan Asia Nepal. Asia Nepal ya. 86 itu. Lolos Master dapat perunggu saya di Nepal. Ya. Nah, itu yang pertama di internasional saya dapat medali ya itu. Itu juga saya nggak tahu juga kalau saya akan lolos di Asian Games, saya nggak tahu. Pulang dari sana persiapan lagi. Atau seleksi kan, dipanggil lagi seluruh Indonesia nih, panggil lagi seleksi itu lagi, seleksi lagi. Saya juga nggak nyangka kalau saya lolos kan.
Pas saya seleksi waktu itu ada teman dari Jawa Tengah juga tuh, Agus Sentoro. Ada dari Sumut itu Indra apa gitu, saya lupa namanya. Itu dia juara kan PON itu, PON 85 dia juara. Jadi situ semua atlet di situ yang semua udah pernah turun di PON. Cuma yang nggak turun di PON waktu itu cuma saya. Tapi lolos habis itu ya. Walaupun nggak juara PON tapi lolos masuk Asian Games ya. Saya berangkat kan waktu itu Asian Games. Itulah Asian Games pertama Master ya. Berapa kali sih masuk ikut Asian Games, Master Roji? Sekali aja ya. Di mana tuh Asian Games? Di Seoul, Korea. Oke, dapat medali? Perak. Sepanjang Master ini bertarung ya di matras taekwondo. Pakai matras nggak waktu itu? Ya. Udah pakai matras. Udah pakai matras. Setahu saya dulu pernah pakai, juga. Udah pakai matras. Udah pakai matras ya. Edgar juga udah pakai. Oke. Matras itu kita pakai waktu itu masih matras judo punya. Oke. Judo punya tuh. Yang tebal. Sepanjang karir Master nih, ya pasti saya tahu Master ini pemberani ya kan, hebat gitu. Tapi biasanya suka ada nih lawan yang paling disegani ya kan. Lawan paling disegani selama ini siapa yang selalu yang kayaknya mungkin nggak takut tapi kayaknya ini lawan berat gitu. Pada saat itu memang nggak ada pikiran apa-apa. Nggak ada pikiran apa? Apa lepas aja ya? Main aja. Ini. Emang putra Papua ya. Putra Papua itu emang nggak ada takutnya. Saya nggak ada takut sama siapa waktu pada saat itu. Karena ya apa ya? Pemain Indonesia nggak ada. Kalau pemain luar nggak ada yang ditakuti sama sekali. Maupun di luar juga. Nggak ada yang takut sama sekali ya? Saya mau bertemu siapapun juga ya pada saat itu saya nggak tahu kan Korea itu bagus atau enggak. Itu Cimolos itu yang harus diikutin ya, jangan lihat lawan semua ya, nggak usah takut itu ya. Nah, terus saya sih nggak dengar cerita apa ya, tapi ya sampai sekarang Mr. Roy juga tuh yang latihan yang sekarang ini yang Mr. Roy itu dia pernah ngucapin ke atlet sekarang mental kalian tuh sama Abdul sempat disebut di Meo, saya nggak pernah ini, dan Mr. Ross sendiri dan ada beberapa atlet pun ngomong ke saya gitu. Sama Mr. Ross tuh selalu cerita-cerita masalah nggak mau coba tuh mental apa segala macam ya. Itu bukan saya ngomong, mereka dia ngomong. Jadi pada saat itu Master Rojak itu bahkan mungkin sampai sekarang ya. Jadi salah satu contoh atlet yang nggak pernah takut ya, mentalnya itu yang paling perlu dicontoh ya. Dan memang saya nggak tahu tuh dulu memang Korea itu bagus utama, saya nggak tahu kan. Jadi pokoknya asal main aja. Tipsnya gimana tuh ngilangin rasa takut menghadapi lawan? Kok ya yang saya tahu ya kan, saya juga pernah bertanding. Ya kadang-kadang ada rasa kita saya sebenarnya gini, kita nggak usah pikirin itu siapa kok. Nggak usah pikirin ya. Dia latihan, kita juga latihan. Udah itu aja. Oh gitu ya. Sekalipun Master mungkin pernah lihat dia permainan dia sehebat apa, nggak ada sama takut-takutnya ya? Dia latihan, saya juga latihan. Oh gitu. Pokoknya cuma itu aja kan. Kalau memang saya kalah saat itu atau gimana ya, mungkin rezeki saya belum di situ udah. Kalau pernah latihan, sama-sama latihan. Kalau kita udah lihat orang kita udah takut, seluruh tubuh udah pasti terpengaruh semua. Kelasnya apa yang waktu itu spesialisasinya Master tuh apa? Waktu dulu kan masih belum pakai under ya. Bantam waktu itu kan. Bantam, kelas bantam. Itu dari bantam dulu tuh 84 sampai 60, pokoknya 44 kilo sampai 58. Oh, maksimal 54 sampai 58 kelas bantam ya spesialisasinya ya. Kalau feather kan 58 62. Waktu itu masih 44 kilo tuh. Kalau SEA Games pernah ya? SEA Games 87. Pernah ya? Pertama saya dapat medali emas. Medali emas SEA Games. Berapa kali SEA Games? 3 kali. 3 kali SEA Games. Oke, 3 kali SEA Games. 3 kali Malaysia, perunggu. SEA Games pertama Malaysia, pertama Jakarta. SEA Games pertama Jakarta medali emas. Perak, perunggu Malaysia. Perunggu SEA Games kedua. Ya, Oke. Ketiganya Manila. Manila medali perak. 3 SEA Games, 3 medali. Gila, mantap. Kan pada terakhir kan sudah mau mundur tuh kan, sempat dipanggil juga waktu itu karena waktu itu memang kelas itu kan masih belum ada yang bisa belum inilah rajanya Master Rojak, nggak ada pengganti saat itu ya, tak tergantikan gitu kan. Dipanggil lagi, saya udah capek itu ya. Udah gitu kan, waktu itu kan saya udah anak pertama kan waktu itu,
si yang sekarang ini kan nggak pernah. Kalau di ajang internasional berapa kali Master mewakili Indonesia di ajang internasional? Ada kali 10 kali. Ada 10 ya. 10 ya. Jadi Master Rojak ini rajanya kelas bantam di era tahun berapa? 80-an ya. Kalau untuk di nasional aja saya 3 kelas. Ya. Bantam, feather, light. Oh gitu ya. Sampai di SEA Games pun saya masih di itu kan. Jadi dulu kan tuh saya sama Alphonse. Dulu satu kelas sama Satu kelas sama namanya atlet Alphonse, atlet dari Kalimantan Timur. Nah. Itu musuh bebuyutan atau enggak? Iya, kalau kita di lapangan tetap musuh lah. Iya, di lapangan. Iya, artinya ini rival ini ya yang sering ketemu ya. Sebenarnya saingan yang paling ini saya tuh yang kalau benar-benar bebuyutan benar-benar itu Agus Sentoro yang Jawa Tengah. Itu tuh selalu ketemu tuh ya. Kalau nggak di semifinal, final. Semifinal, final. Itu dari mulai pertama punya prestasi tuh. Dari 84 itu sampai terakhir itu dia masih masuk pelatnas 89. Itu masih seleksi sama dia juga, masih. Ya, Agus Sentoro masih ketemu dia juga, ke Jurnas masih ketemu. Nah, Alphonse, jadi artinya bertiga tuh jadinya tuh. Ada dari Sumatera Barat si Ramon Berlin. Saingannya Master Rojak pada situ ada 3 ya kalau seleksi ya. Alphonse, Agus Sentoro, Ramon Berlin. Dan selalu pemenangnya adalah Ya, alhamdulillah masih saya. Abdul Rojak, ya kan, the king of bantam class. Kapan terakhir Master Rojak itu berkarir sebagai atlet? Terakhir 91 ya. 91 itu saya udah nggak mau, udah pensiun lah. Udah pensiun. Cuma sempat lagi PON 96. Sempat ditarik ini lagi sama teman sendiri kan si Ju itu kan, waktu dia pelatih Jawa Timur. Sejak lagi. Gue mau main di PON nggak? Saya punya pemikiran karena saya belum pernah main di PON kan. Main. Terakhir buat saya nih, saya bilang. Main. Mestinya main. Cedera lutut. Oh. Benar-benar gak dikasih main di PON. Ternyata jadi Mas Rojak ini PON belum pernah ini ya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah turun ya? Rezekinya bukan di PON tapi rezekinya di level internasional ternyata. Jadi pensiun 91 ya? Apa yang waktu itu yang mendorong Master itu pensiun? Apa karena umur? Capek juga. Apa karena memang harus udah berpikir cari kerja atau apa? Ya satu ya gitu kan, pikir kan udah punya anak juga kan. Oh ya. Ingin gimana nih kan supaya bisa hidupin keluarga kan gimana kan. Satu ya masih guntang lantung juga kan. Ya alhamdulillah masih karena bisa melatih, bisa apa waktu saat di Jakarta itu kan. Artinya masih bisa. Ya artinya udah harus memang udah saatnya berhenti ya pada saat itu ya. Mungkin pesaing juga udah mulai mengerucut yang muda-muda ya kan. Mundur di ini kan. Iya oke. Nah saya terus terakhir itu saya main itu yang saya kalah sama Jawa Tengah Jawa Barat waktu Agus Sumarno. Sama Agus Sumarno. Itu saya wakilin waktu itu main wakil Lampung. Itu event apa Mas? Prapon 93 tuh. Prapon 92 Prapon. 92. Padahal 91 pensiun. Masih dipanggil juga, masih diajak main juga, main wakilin Lampung. Oh gitu. Nah waktu itu kan kejar-kejar dengan bonus kan. Saya pikir saya masih ternyata di Lampung itu kita bukan latihan, malah kita ngelatih di sana. Oh, memang pelatih nggak ada kan? Iya. Oh nggak mau kita atlet jadi pelatih juga. Oke. Artinya ya karena fokus di situ melatih ya nggak bisa apa-apa, saya nggak berkembang main. Artinya ya kalau bisa dikatakan 91 udah pensiun, cuma 92, 9 apa ada pengen coba-coba lagi, cuma ternyata ya udah saatnya berhenti lah ya, saatnya berhenti.